Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Fahayati dengan NPM 2021020059. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkawinan dalam hukum Islam dari mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI. Dalam dasar hukum, dasar hukumnya terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaq zawjaini la'alakum tadzakarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya lah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengengkang syahwat. Hadis riwayat jamaah. Perkawinan dalam hukum Islam. Pengertian dari nikah yaitu perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri, seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakat khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1, perkawinan merupakan ikhtiar lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat rukun dan syarat nikah, yaitu rukun nikah. Rukun nikah yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi laki-laki, dan yang kelima ijab dan qabul. Syarat-syarat nikahnya yaitu untuk mempelai laki-laki, yang pertama tidak ada hubungan mahram dari istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Dan yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat bagi mempelai perempuan yaitu yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Kedua, tidak berstatus istri yang masih sah. Ketiga, tidak ada hubungan mahram. Keempat, tidak ada keadaan iddah. Kelima, kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Dan yang ketujuh, tidak menjalankan ihram. Syarat-syarat bagi walinya yaitu laki-laki, balik, sehat akal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat bagi saksinya yaitu laki-laki, balik, sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah ihram, dan faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabulnya yaitu yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, yaitu sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, atau syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul
tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Selanjutnya yaitu perkawinan dalam hukum KUHP Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUHP Perdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, di mana setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUHP Perdata. KUHP Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Pasal 126 KUHP, hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat dari KUHP. KUHP tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUHP Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUHP, peroleh keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Yang selanjutnya yaitu larangan perkawinan. Perkawinan dilarang karena mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, pasal 30 KUHP Perdata. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan, saudara dan cucu perempuan, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara, dalam pasal 31 KUHP Perdata. Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim, dalam pasal 32 KUHP Perdata. Mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun, dalam pasal 33 KUHP Perdata. Selanjutnya yaitu pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan. Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak dalam pasal 50 KUHP Perdata. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri tersebut. Dan tentang pemberitahuan oleh itu, pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta dalam pasal 51 KUHP Perdata. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan suatu pengumuman dengan jalan menempelkan sepucuk surat catatan sipil yang diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tidak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, hari Mi'raj Nabi Muhammad. Surat itu berisi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri. Jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Jika kedua calon suami istri tidak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak.
dalam pasal 53 KUHP Perdata. Pengumuman ini hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila dalam waktu itu tidak, untuk itu pengumuman harus diulangi sekali lagi dalam pasal 57 KUHP Perdata. Pada asasnya, suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, pasal 100 KUHP Perdata. Selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Menurut KUHP Perdata, hak dan kewajiban suami istri antara lain: suami dan istri harus tetap setia dan tolong-menolong dalam pasal 103 KUHP Perdata. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya, pasal 104 KUHP Perdata. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri, pasal 105 ayat 1 KUHP. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya, pasal 105 ayat 2 KUHP. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya, pasal 105 ayat 3 KUHP. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama, pasal 105 ayat 4. Suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istrinya, pasal 105 ayat 5 KUHP. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya, pasal 106 ayat 1 KUHP. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya, pasal 106 ayat 2 KUHP. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim, pasal 110 KUHP. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya, pasal 118 KUHP. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.